cabang ilmu komputer yang fokus pada pengembangannya sistem atau mesin agar mampu menjalankan fungsi-fungsi kognitif layaknya manusia. Tapi kalian di sini aku tahu sih ya, kamu cici doang. Jadi emang mayoritas rata-rata orang sekarang menggunakan air. Hasil dari penelusuran yang kalian cari itu yang terbaik menurut kalian. Nah, maka dari itu kalian pernah gak sih kalau misalkan login YouTube atau login Google gitu, kalian mau cari apa gitu? Biasanya teks awalnya dari M atau P dia bakal ini ada cara percaya makan data input. Ini dikasih makannya itu berupa data seperti Presiden Joko foto, text chat, suara, video. Dia itu dikasih itu agar AI-nya semakin naik kelas dan semakin bagus. Ini tiga metode belajar sepintar. Lalu kalau yang ini belajar mandiri, unsur learning. Dia menggunakan metode AI belajar tanpa guru. Dia harus mencari sendiri pola-pola tersembunyi. Contoh, mengelompokkan semua pengemudi di marketplace menjadi grup-grup yang punya selera belanja. Contohnya itu ada di bab ini, website, aplikasi YouTube. Kalian pernah nggak sih kalau mencari YouTube tuh mencari lagu tapi nggak pernah judulnya? Nah, dari hari ini dia tuh caranya mengelolanya itu ya kita mau nyari lagu nih, tapi yang kita hafal tuh cuma liriknya doang yang ditulis. Nah lalu dia akan berpikir dan mencari mengelola judulnya. Seperti itu aja aku muncul lagu di YouTube judulnya. Sehari-hari kita untuk media sosial dan cerita itu ya itu analisis apa yang kamu tonton, kamu suka, alasan kamu nonton video dan situ dia memilih dan menjadikan tontonan yang paling pas dan menarik buat kamu. Saya akan melanjutkan dari penjelasan dari kanan teman-teman. Kalau yang tadi di dunia sosial dan chatting, juga sehari-hari. Nah, saya akan menjelaskan 3 poin di aplikasi Duo itu. Ya mungkin dari Spotify yang pertama dari berikutnya ada AI generatif. Sini AI yang bisa AI cuma menganalisis data yang sudah ada. Sekarang generatif AI bisa menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada. Contohnya ChatGPT atau Gemini yang ada di Google. Bisa kasih cerita atau pertanyaan gitu terkait kehidupan sehari-hari atau hal lain, ada selalu atau hal lain. Dia juga bisa bikin esai kayak misalnya kamu butuh ya aplikasi dua lagi untuk pekerjaan sendiri di sini ada contohnya di salah satunya pabrik dan industri ya salah satu pekerjaan di industri itu biasanya di dalamnya ada komputer untuk mesin rusak jadi sebelum mesin rusak itu bisa diantisipasi oleh dari ketahuan Contohnya apa juga? contohnya kayak mesin Jelasin kalian itu. Oh, iya. Biar Oh, iya. semua tahu gitu. Nah contohnya kayak kalian pernah isi bensin di SPBU nggak? SPBU pertama masa sih gitu. Apa tuh? Nah, ini sudah bisa mengganti pekerjaan kita. Mungkin kalian pernah melihat kayak di vlog mungkin ada yang lewat kayak pekerjaan pelayan itu sudah diganti oleh robot. Nah, itu menggunakan AI. Terus ada tentang masalah privasi. Misalnya kayak kita berutang ya kepada pinjol, kita harus pakai KTP, terus pajak. Nah, kalau kita tidak bayar keluar dari persyaratan misalnya kita akan bayar tanggal 30, nah kita ternyata sebulan itu belum bayar. Nah, itu kemungkinan kita akan dikejar atau data kita akan disebar. Terus ada apa? Nah kan video ini kayak di Instagram atau TikTok sering ada yang kayak generate video kayak orang lagi makan harimau atau jatuh kemana gitu. Nah itu harus hati-hati AI. Atau
AI itu bukan jin, melainkan alat yang sangat kuat. AI bekerja berdasarkan data yang dipelajari. Semakin banyak data yang dipelajari, AI akan semakin luas atau dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa memahami cara kerja AI kita bisa memanfaatkan cara untuk belajar cepat, belajar yang efisien, dan menjadi lebih kreatif. Yang paling penting adalah gunanya AI yang bijak dan bertanggung jawab. Oke, pertanyaannya seputar produk AI yang tadi kita bahas. Kalian di sini semua tahu e-commerce ya? Tahu? Coba dong sebutkan salah satu e-commerce yang kalian tahu berarti yang katakan. Ulang lagi Bang. Sepi, media, dada. Siapa yang tahu apa itu AI? Jangan kepada Sebutkan dua contoh. Apa sih gunanya AI untuk kalian sebagai pelajar? Dua contoh gampang banget. Belajar sama inspirasi buat presentasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Azhari dengan NIM 192407818 dari kelas 19 3B13. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan hal-hal menarik apa yang ada dari pengenalan AI atau cara kerja AI dan produk AI. Nah, yang pertama, AI bisa meniru cara berpikir manusia. Menariknya AI bukan hanya menjalankan perintah, nah tetapi belajar sendiri, mengenali pola, dan membuat keputusan layaknya manusia. Ini membuat AI seperti otak digital yang berkembang. Nah, untuk yang kedua, di sini AI bekerja menggunakan data dalam jumlah yang sangat besar. Nah, AI menjadi cerdas karena dilatih dengan data jutaan gambar, suara, teks, atau aktivitas manusia. Proses ini membuat AI mampu mengenali wajah, untuk menerjemahkan bahasa, memprediksi perilaku, bahkan memahami emosi gitu terhadap manusia. Yang ketiga, di sini cara kerja AI tidak sulit, hanya 3 komponen utama yang digunakan. Di sini ada data, algoritma, training, pelatihan. Nah, untuk data biasanya yang menjadi bahan bakar. Algoritma itu aturan belajar. Untuk training atau pelatihan, AI belajar sampai akurat semaksimal mungkin. Nah, untuk yang keempat, AI ternyata sudah ada di sekitar kita. Banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka menggunakan AI setiap hari bahkan ya. Misalnya rekomendasi video YouTube atau TikTok, filter kamera, salah satu AI fiturnya itu dari Google Maps, chat customer, udah auto chat gitu sekarang yang lebih canggih. Untuk fitur keamanan dari segi bank yang kita punya itu udah dijaga semuanya fiturnya. Untuk AI teknologi masa depan lagi,
adalah teknologi masa kini. Yang kelima, produk AI sangat luas beragam. AI hadir dalam berbagai bentuk seperti asisten virtual, mobil tanpa sopir, autopilot. Nah, ada robot pintar di pabrik Cina khususnya tuh, udah keluar dia. Untuk sistem diagnosis penyakit, AI kreatif, pembuatan gambar, video, atau musik, udah support ya. Keberagaman ini menunjukkan betapa fleksibelnya teknologi AI di era saat ini gitu. AI bisa membantu, tapi juga menantang sebenarnya. AI membuat pekerjaan lebih cepat dan praktis, tapi AI juga menghadirkan tantangannya seperti keamanan data, privacy, dampak pada lapangan kerja itu apa menurut AI gitu. Etika dalam penggunaannya. Ini bagian menarik untuk dibahas karena AI bukan hanya soal teknologi. Nah, tetapi juga soal tanggung jawab manusia. Untuk yang ketujuh, masa depan AI masih sangat terbuka. Kemampuan AI harus terus berkembang. Dalam beberapa tahun ke depan, AI bisa membuat dokter digital, mungkin robot rumah pintar, atau salah satu kota cerdas, pendidikan yang sepenuhnya personal. Judul ini menarik karena membahas teknologi yang akan membentuk masa depan dunia. Nah, mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kenapa kami mengambil judul itu? Karena kami mengambil judul tersebut karena topiknya relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, dan AI memiliki dampak besar bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, judul tersebut menarik untuk diteliti karena banyak orang yang masih belum memahami cara kerja dan manfaat AI. Oke, di pertanyaan kedua yaitu cerita menarik apa yang kalian dapat di sana. Nah, saya akan menjawabnya. Cerita menariknya adalah ketika kami melihat bagaimana AI bisa melakukan tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan manusia, seperti membaca ekspresi wajah atau membuat gambar diri dari teks. Hal itu membuat kami sadar bahwa teknologi berkembang sangat cepat dan membuka banyak peluang kerja. Nah, di pertanyaan ketiga yaitu pengalaman apa yang kalian dapat di sana? Nah, pengalaman kami yang kami dapat selama kami mengenal AI itu adalah bagaimana data dilatih serta melihat contoh penerapannya di dunia nyata. Kami juga belajar bagaimana AI dapat membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, jadi di situ jawabannya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfandika Saputra dengan NIM 19241156. Di sini saya akan menjelaskan 3 pertanyaan serta alasan kenapa kami memilih tema tentang AI. Yang pertama itu masalahnya sudah ada di depan mata, karena anak-anak SMP sekarang kan full digital. Mereka pakai HP untuk YouTubean, TikTokan, serta chatbot. Nah, semua itu powered by AI, terutama algoritmanya. Tapi yang jadi masalah adalah mereka pakai teknologi itu setiap hari, tapi nggak tahu cara kerjanya dan nggak sadar bahayanya. Kalau mereka nggak kritis, mereka gampang banget kena hoax atau terjebak little bubble, rentan kami masalah privasi data. Nah, yang kedua, di sini ada cerita menarik apa saja yang kalian dapat. Nah, ada satu momen yang paling memorable dan bikin kami ketawa. Itu pas kami bahas soal algoritma rekomendasi dari YouTube dan TikTok. Kami tanya ke anak-anak, siapa di sini yang ber-HP-nya kayak tahu banget sih apa yang ada di dalam TikTok, kayak seperti FYP-nya gitu. Nah, hampir semua anak angkat tangan. Mereka bingung kenapa feed mereka isinya pas banget sama pikiran mereka. Seperti itu. Lalu yang ketiga, pengalaman apa yang kalian dapat di sana? Pengalaman yang berharga buat kami sebagai tim akademis adalah menemukan gap yang sangat besar di lapangan. Kami sadar anak-anak ini jago banget skill operasionalnya, edit video, upload chatting, tapi saat ditanya soal etika privasi atau konsep di balik teknologi itu, mereka kosong.
pengalaman ini mengajarkan kami bahwa teori di kampus itu wajib nyampe ke sekolah-sekolah, dan kami juga mendapatkan pengalaman baru seperti kami bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekolah seperti murid, guru, serta anggota-anggota sekolah lainnya. Yang paling penting kami punya pengalaman baru dan mempunyai kenangan dan momen yang lucu lagi. Tadi saya terlupakan. Ada saat berbagi hadiah. Pada saat itu kan kami memberikan 3 pertanyaan. Di antaranya ada pertanyaan yang apa saja produk AI itu. Dan di situ kami sangat tertawa karena mereka sempat kebingungan, tapi alhamdulillah lancar dan mereka sudah tahu karena kita sedikit kasih tahu produk AI itu apa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Agung Purnama, dengan NIM 19240811. Saya dari kelas 19 3B13. Mulai pertanyaan yang pertama, kenapa kalian ambil judul itu? Karena kita mengambil judul pengenalan AI, cara kerja AI, dan produk AI. Kenapa kita mengambil judul itu? Karena pengenalan AI ini sangat penting agar mereka itu tidak kaget kalau AI itu bukan hanyalah ChatGPT, kayak bukan Gemini, gitu. AI itu termasuk kayak kita sering mencet di keyboard, misalnya kita mencet D. Nah, akan ada rekomendasi kata selanjutnya seperti di mana atau di gitu. Itu juga termasuk AI. Atau enggak seperti kita mencari lirik mencari judul lagu, tapi kita tidak mengetahui judul lagunya, kita bisa menggunakan liriknya. Itu juga termasuk AI. Cara kerja AI. Cara kerjanya AI itu kita harus kasih tahu juga kepada murid-murid yang kita bawakan ke mereka. Cara kerja AI itu kita memberikan data, memberikan jurnal kepada AI itu agar dibaca, dan itu akan terus meningkat dan akan semakin bagus terus. Dan produk AI seperti kayak produk AI ya seperti Google, Mini, GPT, terus HP bukan produk AI, tapi di dalamnya ada komponen produk AI. Terus yang kedua, cerita menarik apa yang kalian dapat di sana? Cerita menarik yang kita dapat di sana, kita menjelaskan mereka sangat memperhatikan gitu. Itu sangat menarik. Dari kan ada sekolah yang tidak memperhatikan atau bercanda, dan itu sangat memperhatikan dia. Dan di sana alhamdulillah dia bisa memahaminya gitu. Dia asik orangnya. Itu yang cerita yang saya dapat. Dan orangnya itu dia asik. Terus pengalaman apa yang kalian dapat di sana? Yang pengalaman yang saya dapat di sana itu yang pertama, kita belajar public speaking di depan murid-murid. Kita juga masuk kelas seperti merasakan seperti akannya guru gitu. Ya walaupun tidak seperti guru, tapi kita akan merasakan sedikit pun. Terus kita merasakan di depan murid-murid itu tidak gampang. Ada juga yang berisik, tiba-tiba kita harus mendiamkannya dulu, kayak tolong dengarkan dulu atau apa. Ya, jadi alhamdulillah itu pengalaman yang saya dapat di sana sangat baik dan sangat bermanfaat. Terima kasih. Dan pertanyaan yang ketiga, pengalaman apa saja sih yang kalian dapat di sana? Kalau dari pengalaman saya pribadi, ya mendapatkan pengalaman sharing kepada anak-anak di sana, dan juga sekaligus pengalaman mengajar pertama saya terkait materi AI ini. Nah, cukup seru sih. Jadi anak-anaknya juga cukup aktif, suka bertanya, dan juga di sono anak-anaknya juga kayak gampang masuk gitu, gampang mengerti ketika kami menjelaskannya secara seperti bahasa sehari-hari gitu. Nah, itu saja sih kesan-kesan saya terhadap PM kemarin. Saya Muhammad Ridholah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nurpadila. Saya di sini akan menceritakan pengalaman saya pas kegiatan PM di sekolahan SMP IT Yapura. Yang kesatu, kenapa saya memilih judul tersebut? Karena judul tersebut menarik dan kebanyakan penggunaan AI itu sekarang banyak yang pakai, terutama di kalangan anak muda dan juga bagi anak SMA atau mahasiswa. Baik. Yang kedua, awal saya datang ke SMP Itayapura, saya merasa senang dan deg-degan, pokoknya campur aduk pas saya awal ke SMP tersebut. Tapi pas kegiatan mau dimulai, saya merasa senang karena anak-anak SMP tersebut merasa senang. Dan di situ saya tidak merasakan deg-degan, barulah di situ timbul rasa percaya diri. Terus sesudah kegiatan itu selesai, kita melaksanakan foto bersama dan ceritanya selesai di situ. Baik, yang ketiga, pengalaman yang saya dapatkan adalah saya jadi bisa tahu bagaimana mengajar anak sekolah, dan ternyata seru juga mengajar anak yang berbeda-beda karakternya, dan juga ada capeknya juga. Capeknya yaitu ketika kita menjelaskan ada murid yang gak merhatiin dan berisik, tapi itu pengalaman terseru saya dan itu pertama kali saya mengajar murid-murid SMP IT Yapura. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.